Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. 1. Memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Zakat, B. Zakat fitrah, C. Sedekah, D. Infak. Jawabannya B. Zakat fitrah. 2. Berikut merupakan hikmah infak, kecuali A. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Melatih kepedulian sosial, C. Dapat membangun sarana ibadah dan rumah, D. Dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Jawabannya C. Dapat membangun sarana ibadah dan rumah. 3. Dalam Al-Quran yang menerangkan tentang infak adalah surah ... A. Ali Imran ayat 92, B. Ali Imran ayat 93, C. Ali Imran ayat 94, D. Ali Imran ayat 95. Jawabannya A. Ali Imran ayat 92. 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Untuk zakat, 2. Untuk menafkahi istri, 3. Untuk mahar, 4. Untuk jihad. Dari pernyataan di atas, yang termasuk infak wajib adalah A. 134, B. 123, C. 234, D. 124. Jawabannya B. 123. Untuk zakat, untuk menafkahi istri, dan untuk mahar. 5. Kaban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah yang diberikan kaban kepada anggota keluarganya tersebut hukumnya ... A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Jawabannya A. Wajib. 6. Kaban memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan Islam dalam waktu tidak terbatas. Perbuatan kaban tersebut disebut A. Berinfak, B. Bersedekah, C. Zakat fitrah, D. Berdagang. Jawabannya A. Berinfak. 7. Perhatikan ayat di bawah ini. Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat di atas yang bergaris bawah tunfiqu mempunyai arti A. Menafkahkan, B. Menjalankan, C. Melakukan, D. Memberi. Jawabannya A. Menafkahkan. 8. Kaban memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Kaban hendaknya melakukan dengan A. Riya, B. Ingin dipuji, C. Ikhlas, D. Senang terkenal. Jawabannya C. Ikhlas. 9. Perhatikan tabel berikut. 1. Baca basmalah, 2. Muwafiq, 3. Muwafiq lahu, 4. Ijab qabul, 5. Barang yang diinfakkan. Rukun infak pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 1, 4, 5, C. 2, 3, 4, 5, D. 1, 2, 4, 5. Jawabannya C. 2, 3, 4, 5, yaitu muwafiq, muwafiq lahu, ijab qabul, dan barang yang diinfakkan. 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat jika kita rajin bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang suka ... A. Sedekah, B. Menabung, C. Memamerkan, D. Belanja. Jawabannya A. Sedekah. 12.
wa aqimus sholata wa atawuz zakata. Potongan ayat Al-Quran yang termuat dalam surat An-Nisa ayat 77 tersebut merupakan perintah untuk titik-titik. A. Membayar zakat. B. Melakukan puasa. C. Menunaikan haji. D. Sholat dan zakat. Jawabannya D. Sholat dan zakat. 13. Mafleh menunaikan zakat fitrah setiap tahun pada tanggal 1 Syawal. Berdasarkan hal tersebut, mafleh disebut A. Muzaki. B. Mustahik. C. Mu'alaf. D. Amil. Jawabannya A. Muzaki. 14. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat adalah jawabannya B. 1E, 2B, 3D, 4C, 5A, yaitu amil, orang yang mengelola pengumpulan dan membagi zakat fitrah. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Miskin, orang yang memiliki harta tapi hanya cukup memenuhi kebutuhannya. Ghorim, orang yang mempunyai utang. Musafir, orang yang sedang perjalanan. 15. Pak Kaban hendak menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Besarnya zakat fitrah Pak Kaban sebanyak A. 1 kg, B. 2,5 kg, C. 3,5 kg, D. 4 kg. Jawabannya B. 2,5 kg. 16. Waktu yang paling afdol mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Sebelum Ramadan, B. Akhir Ramadan, C. Menjelang sholat Idul Fitri, D. Menjelang Idul Adha. Jawabannya C. Menjelang sholat Idul Fitri. 17. Makanan sehari-hari Bu Mafleh dan masyarakat sekitar adalah nasi. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan Bu Mafleh adalah A. Beras, B. Roti, C. Gandum, D. Kurma. Jawabannya A. Beras. 18. Perhatikan tabel berikut di bawah ini. 1. Menhindarkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melakukan kegiatan mubazir. 3. Dapat memanjangkan usia. 4. Menjadikan persaudaraan semakin baik. Pernyataan di atas yang termasuk hikmah sedekah ditunjukkan oleh nomor A. 123, B. 134, C. 234, D. 124. Jawabannya B. 134, yaitu menghindarkan murka Allah, dapat memanjangkan usia, dan menjadikan persaudaraan semakin baik. 19. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. 3. Menghidupkan sifat orang kaya. 5. Memanjangkan umur atau usia. 6. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah bersedekah ditunjukkan nomor. Jawabannya B. 1, 3, 4, 5. 20. Orang yang berhak menerima zakat fitrah telah diterangkan dalam Al-Quran. Ayat yang menerangkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah terdapat pada surah At-Taubah ayat A 60, B 70, C 80, D 90. Jawabannya A 60. 21. Pernyataan di bawah ini yang merupakan manfaat pelaksanaan infak adalah A. Memendekkan usia seseorang, B. Menghindarkan dari mara bahaya, C. Dianggap orang dermawan, D. Dianggap sebagai orang kaya. Jawabannya B. Menghindarkan dari mara bahaya. 22. Kaban sebagai ketua panitia zakat fitrah di Masjid Al-Husna, Kudus akan membagikan beras kepada yang berhak menerimanya. Urutan yang paling utama yang akan diberi adalah A. Orang yang tidak punya harta tapi memiliki pekerjaan, B. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan,
C. Orang yang berjuang di jalan Allah. D. Panitia zakat fitrah. Jawabannya B. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. 23. Pernyataan di bawah ini yang merupakan manfaat pelaksanaan sedekah kecuali A. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. B. Memanjangkan umur atau usia. C. Menghidupkan sifat dermawan. D. Dianggap sebagai orang kaya. Jawabannya D. Dianggap sebagai orang kaya. 24. Memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam waktu yang tak terbatas disebut A. Hibah, B. Zakat, C. Infak, D. Hadiah. Jawabannya C. Infak. 25. Berinfak merupakan amal jariah yang tidak akan terputus titik-titik. A. Hartanya, B. Pahalanya, C. Rezekinya, D. Persaudaraannya. Jawabannya B. Pahalanya. 26. Sedekah yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena titik-titik. A. Mahalnya barang yang diberikan. B. Banyaknya barang yang diberikan. C. Dalamnya keikhlasan yang memberi. D. Terkenalnya orang yang memberi. Jawabannya C. Dalamnya keikhlasan yang memberi. 27. Kaban senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan teman, maka beliau digolongkan orang yang bersedekah dengan titik-titik. A. Sikap, B. Harta, C. Ilmu, D. Tenaga. Jawabannya A. Sikap. 28. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Membersihkan harta jiwa. 2. Membersihkan harta. 3. Membantu orang yang kesulitan dalam ekonomi. 4. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Pernyataan di atas merupakan hikmah zakat fitrah yang benar adalah A. 123, B. 134, C. 124, D. 234. Jawabannya D. 234. 29. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salatin shadaqatin jariyatin. Potongan hadis di atas yang bergaris bawah shadaqatin jariyatin mempunyai arti A. Zakat fitrah, B. Infak, C. Sedekah, D. Sedekah jariyah. Jawabannya D. Sedekah jariyah. 30. Perhatikan tabel pernyataan di bawah ini. 1. Orang yang memberi. 2. Syarat barang harus halal. 3. Orang yang diberi. 4. Barang yang diberikan. 5. Ijab qabul. Pernyataan yang ada pada tabel rukun sedekah adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 5, C. 2, 3, 4, 5, D. 1, 2, 4, 5. Jawabannya B. 1, 3, 4, 5. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. 1. Keluarga Kaban terdiri dari istri dan 4 anak. Berapa uang yang harus dikeluarkan Kaban apabila pembayaran beras diganti dengan uang untuk membayar zakat fitrahnya dan setiap kilogram beras harganya Rp10.000? Jawabannya 6 kali Rp10.000 sama dengan Rp60.000. 2. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, kalian pasti membayar zakat fitrah dan harus niat karena niat termasuk rukun zakat fitrah. Coba tuliskan niat dalam memberikan zakat fitrah dalam bahasa Arab. Jawabannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. 3. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di bawah ini. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu ila min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jawabannya, apabila anak Adam meninggal,
maka akan terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. 4. Dalam ilmu fikih, penyaluran infak juga diatur, maka penyalurannya harus tepat dan jangan sampai salah pada golongan orang yang tidak menerima infak. Coba sebutkan golongan orang yang menerima infak. Jawabannya: 1. Orang tua, 2. Saudara terdekat atau keluarga, 3. Anak-anak yatim, 4. Fakir miskin, dan 5. Orang yang sedang perjalanan atau musafir. 5. Di rumah Ahmad kedatangan seorang pengemis. Lalu Ahmad memberikan kelebihan uang sakunya 4.000 rupiah pada pengemis tersebut. Tapi Ahmad memberikan uang sakunya sambil menggerutu. Bagaimana penilaianmu terhadap sikap Ahmad? Jelaskan. Jawabannya: tidak setuju. Karena pada dasarnya bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain.